kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam light audience dimanapun Anda berada. Kembali di berproses menuju kesejatian diri. Dan langsung saja kita menjumpai Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Siwo? Ya biasa-biasa. Sehat ya? Biasa-biasa, kadang sehat, kadang sakit. Oke. Siwo, perkenalkan saya Ray. Reynaldi itu yang di TV, Ray. Saya Ray Green Siwo. Kalau biasanya sama, kalau biasanya sama Sam Onyx, kebetulan ini Sam lagi ada keperluan Siwo. Oh, gimana update terakhir kabar Mas Sam? Kemarin sih saya tempat telepon, terus katanya memang mesti ada sedikit istirahat sakit lah gitu. Sempat sakit sedikit sih. Tapi kan Mas karena Mike kebetulan juga lagi ada kesibukan dia. Oh ya. Gitu. Nggak apa-apa Siwo ya sama Ray Siwo ya. Malam ini kita bertanding deh. Siwo pegang apa, Chelsea atau MU? Saya pegang celurit. Oke Siwo, bisa kita mulai? Ya. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Anda bisa telepon sekarang di 398-35906. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo. Oh, silakan untuk yang lain. Mungkin ini hujan nggak Siwo di sana Siwo? Enggak ya, di sini agak mendung-mendung sih tadi Siwo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Yogi Bekasi. Siapa? Yogi Bekasi, mau bicara sama Mbak, mau nanya, Mbak. Yo. Mohon sharingnya Mbak, Salim Mbak. Yo. Gitu aja Mbak, mantur nuwun Mbak. Halo, sebentar. Ya. Halo Mas Yogi. Belum paham. Mas Yogi, ada apa tadi? Mau salam aja? Mau nanya, mohon sharingnya tentang Salim. Zalim. Salim, ya. Zalim. Ya, Oke. mohon Mbak. Terima kasih Mas Yogi. Gimana Mbak Siwo? Mau langsung dijawab aja atau gimana? Kok ikut-ikut manggil Mbak? Nggak boleh. Boleh. Mbak Putri juga boleh. Mbak Putri juga boleh. Iya Siwo, gimana, mau terima telepon lagi atau langsung kita ini aja? Terserah Siwo. Untuk sesi pertama kita pertelepon. Oke. Nanti sesi kedua SMS. satu penelpon dan satu. 2 SMS. Oke. Borongan. Jadi ini satu penelpon dulu atau mau terima lagi? Satu penelpon dulu. Satu penelpon dulu. Oke, silakan. Waktunya saya ambil. Silakan. Ya, Mas Ray bisa tidur. Jangan Siwo, saya juga sering dengerin Siwo kok setiap malam Jumat. Ya. Silakan Siwo. Yuk. Kepada rekan-rekan Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'du, kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda. Jangan posisikan sebagai narasumber, apalagi rujukan, karena memang bukan narasumber dan bukan rujukan. Sekedar teman sharing saja. Apa yang akan saya sampaikan masih dalam wilayah relatif, saya masih dalam proses. Kalaupun saya mengatakan kebenaran, itu baru kebenaran yang menurut saya dibatasi dengan kapasitas, saya dibatasi dengan
keterbatasan, bisa jadi apa yang saya serap, yang saya pahami itu belum sebagaimana yang semestinya saya pahami, meskipun saya selalu berusaha. Dan hingga saat ini kebenaran itulah yang akan saya sharingkan, kebenaran sementara ini, sehingga masih sangat bisa untuk dikritisi, direvisi, direnovasi, dan dibangun kembali menuju yang lebih sempurna. Untuk itu maka kiranya menjadi penting agar kita menambah fokus perhatian kita, karena sesuatu apapun yang kita tidak perhatikan, dia tidak akan pernah hadir dalam diri kita. Hanya dengan memperhatikannya lah kita bisa menghadirkan sesuatu itu dalam diri kita, termasuk sharing ini. Dan karena sharing itu wilayahnya adalah wilayah konseptual, wilayah teoritis, wilayah rasional, dan itu adalah wilayah ilmul husul, wilayah pemikiran, bukan wilayah spiritual. Kalau wilayah spiritual, kitalah yang harus mencermati diri kita, kemudian mengembangkannya melalui kebenaran-kebenaran yang kita sudah tahu. Jadi kalau ada pembedaan, misalnya ada proses belajar, ada proses pendidikan, ada belajar mengajar, ada didik mendidik. Ya, ruang kita sekarang ini adalah dalam proses belajar, bukan proses pendidikan. Belajar itu transfer pengetahuan, saling berbagi pengetahuan. Beda kalau masuk ke wilayah pendidikan, itu wilayahnya adalah wilayah transfer karakter. Pendidikan itu lebih berat dibandingkan pelajaran. Salah satu bentuk kita saling belajar antara lain dengan forum sharing seperti ini. Untuk itu maka kita perlu meningkatkan sedikit konsentrasi berpikir kita, agar kita bisa semakin cermat untuk menerima sesuatu, ataupun juga kita bisa lebih cermat untuk menolak sesuatu. Tugas saya adalah men-sharingkan hal-hal yang saya pahami, saya yakini benar, meskipun masih dalam wilayah relatif. Dan tugas saya adalah menyampaikan sebaik-baiknya, sekapasitas saya. Itu tugas saya. Mungkin juga tugas Anda. Bagi yang tidak bisa langsung interaktif, tentu tugas Anda adalah mencermati sharing ini. Jangan tergesa menerima, namun juga jangan tergesa menolak. Terima yang bisa difahami benar, tolak yang difahami salah, sesuai kapasitas masing-masing. Kita berbeda itu logis, justru dengan adanya perbedaan itu, sharing ini menjadi berfungsi. Seperti itu, dan kita masuk ke topik pertama yang sudah diangkat oleh Mbah Yogi di Bekasi. Beliau mempertanyakan tentang zalim. Apakah zalim itu? Zalim itu dalam bentuk lafzi, dalam bentuk etimologis, makna kata, ya, zalim itu kebalikan dari adil. Ya. Ini bentuk pertentangan. Jadi mutanakidin. Apa istilah lain ya? Kontradiktif. Ya. Zalim itu kontradiktif dengan adil.
Zalim dan adil bukan sekedar perbedaan, tapi pertentangan. Begitu ada zalim, maka adil hilang. Begitu datang adil, zalim hilang. Ya, karena bentuknya adalah tanakut, pertentangan, kontradiktif. Ya, nanti kita akan mencoba mendudukkan dua kata ini agar kita bisa mempunyai gambaran yang agak lebih komprehensif meskipun global. Zalim itu kalau setelah diserap menjadi bahasa Indonesia itu menjadi lalim, ya, zalim jadi lalim, zuhur jadi luhur misalnya. Ada lagi nazar menjadi nalar, izin menjadi izin, zalim menjadi lalim. Ya. Satu kata yang tidak mempunyai makna positif. Seluruh yang dikandung dalam kata ini mempunyai konotasi negatif. Tapi seberapakah nilai negatifnya itu? Nah, itu kita bisa masuk dalam istilah. Ya. Kalau kata ini masih sangat global, sangat tergantung kepada konteks kalimatnya. Akan lebih jelas kalau kita masuk kepada makna istilahan atau makna terminologisnya. Di dalam makna istilah global dari kandungan zalim atau lalim adalah segala sesuatu yang tidak pas. Itu namanya zalim. Sesuatu yang tidak sebagaimana adanya. Sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Sesuatu yang tidak proporsional. Tidak pada proporsinya. Tidak pada porsinya. Yang hak tidak pada haknya, yang wajib tidak pada kewajibannya, dan seterusnya. Tidak presisi, tidak proporsional. Itu yang saya pahami tentang zalim. Secara global seperti itu. Kebalikan, kontradiktif, tanakut dengan adil atau adil. Adil adalah sesuatu yang sebagaimana adanya, sesuatu yang sebagaimana mestinya, sesuatu yang sebagaimana realitasnya, sesuatu yang sebagaimana mestinya, sesuatu yang sebagaimana sesungguhnya, sesuatu yang proporsional. Itu adil. Ya. Kalau kita kaitkan dengan orang, ya, maka kita membahas pelakunya, bukan kelakuannya. Zalim bisa dikaitkan dengan sebuah kelakuan, sikap, action. Bisa juga kita kaitkan dengan orangnya, pelakunya, pekerjanya, amilnya, ya, aktornya. Sebagaimana juga adil. Adil bisa kita hubungkan pada bentuk pekerjaannya, kegiatannya, sikapnya, actionnya, amaliyahnya. Bisa juga kita pandang dari sisi pelakunya, pekerjanya, aktornya, amilnya.
Orang yang zalim berarti orang yang tidak proporsional. Orang yang adil adalah orang yang proporsional. Pada saat seseorang memahami sesuatu tidak sebagaimana adanya, maka akan terjadi bentuk kezaliman di sana. Pada saat seseorang menfungsikan sesuatu tidak sebagaimana fungsinya, maka ada bentuk kezaliman di sana. Pada saat seseorang tidak memberikan hak kepada yang berhak, maka ada kezaliman di sana. Pada saat seseorang mengambil hak orang lain yang bukan haknya, di sana ada kezaliman. Manakala ada orang yang memberikan tugas kepada orang yang tidak berwenang, maka ada kezaliman di sana. Pada saat memberikan beban pada orang yang tidak punya kapasitas, maka ada kezaliman di sana. Pada saat kita bukan ahlinya, kemudian kita duduk pada kursi sang ahli, ada kezaliman di sana. Pada saat dan seterusnya pada seluruh wilayah dan sektor kehidupan, pada masalah fisik dan juga pada masalah materi, masalah spiritual, baik secara material maupun spiritual. Yang mungkin penting kita bahas di sini adalah diri kita ini diri yang adil atau diri yang zalim. Saya dulu sering terjebak, begitu disebut adil, itu yang kita lihat itu hanya wilayah action, wilayah sikap, wilayah pekerjaan, wilayah kegiatan, bukan wilayah kepribadian. Ya, itu sering terjadi pada saat misalnya syarat untuk poligami itu harus adil misalnya. Nah, yang sering dilihat itu bentuk actionnya, bukan bentuk kepribadiannya. Padahal action itu bentuk adil dalam bentuk pekerjaan, bukan pekerjanya. Nah, yang disyaratkan dalam poligami itu pekerjanya, bukan pekerjaannya. Jadi kalau misalnya ada kalimat seorang hakim harus adil, bukan adil dalam memutus. Adil dalam memutus itu adalah action, itu adalah sikap. Tapi yang sebagai syarat seorang hakim harus adil itu dalam makna wilayah pekerja, kepribadian. Saya lama terjebak dalam pembagian wilayah itu. Jadi begitu disebut adil, itu hanya dimaksudkan kepada sikap-sikapnya. Apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan terhadap tersangka, apa yang dilakukan terhadap istri pertama, istri kedua, itu action, itu pekerjaan, bukan pekerjaannya. Baru kemudian setelah berproses ini itu loh, saya terjebak dalam pembagian wilayah. Syarat adilnya seorang pemimpin, syarat adilnya seorang hakim, syarat adilnya seorang imam misalnya, syarat adilnya seorang yang boleh berpoligami, syarat adilnya orang yang boleh menjadi saksi dalam perceraian. Nah, itu semua mengarah kepada adil dalam makna pekerjanya, adil bagi orangnya, bukan sikap-sikap. Karena dalam hal ini sikap-sikap itu hanya merupakan akibat penerapan praktis dari pribadi yang adil. Nah, nanti juga zalim. Saya dulu juga lama terjebak, begitu ada kata
Zolim itu yang kita lihat itu kelakuannya, pekerjaannya, actionnya, sikap-sikapnya, sikap berpikirnya, sikap amaliyah sehari-harinya. Hanya itu. Baru setelah kemudian ada proses-proses, loh, justru pembahasan tentang zalim dan adil yang terpenting itu adalah yang terkait dengan pekerjanya, amilnya, orangnya, pelakunya, bukan kelakuannya. Karena kelakuan itu hanya akibat praktis dari kepribadian sang pelaku. Ya, saya merasa penting karena saya terjebaknya cukup lama tentang masalah ini, tentang wilayah ini loh. Ini wilayah pekerjaan apa pekerjanya? Ini wilayah action atau aktornya? Ini wilayah kelakuan atau kepribadian? Ya, saya pernah dikomplain pada saat saya pernah mengatakan tidak setiap orang yang sholat itu pasti mendekatkan diri kepada Tuhan. Loh, saya dikomplain. Jangan ngawur kalau bicara. Baru setelah saya beri pengantar, beliau, oh ya kalau itu sepakat. Ya. Karena kita perlu membedakan wilayah antara pekerjaan dan pekerjanya. Sebagai pekerjaan, sebagai sebuah amal, sholat, baik. Pekerjanya, orang yang sholat, belum tentu baik. Ya, misalnya seperti itu kan. Ya, kalau kita membedakan dua wilayah ini, antara action dan aktornya, antara kelakuan dan pelakunya, kita akan menjadi lebih mudah untuk memahaminya, sehingga tidak overlapping. Ya. Zalim, semua bentuk ketidakproporsionalan dalam diri saya, itu semuanya bentuk kezaliman. Ya. Kalau saya menfungsikan nafas saya sebagai pemimpin saya, itu saya zalim. Karena nafas tidak diciptakan sebagai pemimpin. Beda dengan nurani. Nurani diciptakan memang untuk menjadi pemimpin diri kita. Ya. Kalau kita mendahulukan nafas dari nurani, berarti pribadi kita adalah pribadi yang zalim, lalim. Kalau ada dua suara, yang satu suara ego, yang satu suara tauhid, yang satu suara nafas, yang satu suara nurani, kemudian kita lebih mengutamakan suara diri, suara ego, suara nafas, berarti tidak proporsional. Berarti kita zalim. Pribadi kita adalah pribadi yang zalim, bukan pribadi yang adil. Orang seperti ini tidak memenuhi syarat untuk jadi hakim, tidak memenuhi syarat untuk jadi pemimpin, tidak memenuhi syarat untuk poligami, karena masih mendahulukan egonya ketimbang nuraninya. Karena tidak proporsional. Kalau kita masih suka mengandalkan diri, mengandalkan Tuhan, berarti kita masih pada wilayah pribadi yang zalim. Karena tidak proporsional. Karena kita tidak handal, kok diandalkan. Sementara Tuhan yang handal, tidak dihandalkan, berarti tidak proporsional.
Kurang lebih seperti itu yang saya pahami tentang zalim, dan kontradiktifnya adalah adil. Tentang sikap-sikap, kelakuan-kelakuan, action-action, itu hanya merupakan aspek praktisnya saja. Itu hanya akibat dari kepribadian tadi. Kepribadian yang zalim, ya tidak mungkin dia mempunyai action yang adil. Substansinya saja zalim, bagaimana mungkin eksiden yang menjadi ikutannya itu adil? Nggak bisa. Seorang hakim yang tidak memenuhi kriteria kepribadian yang adil, nggak mungkin dia bisa memutus dengan adil. Sama seorang pemimpin, kalau tidak memenuhi kriteria keadilan dalam pribadinya, mustahil dia akan menjadi pemimpin yang adil. Ya, sama. Saksi dalam hal ini yang saya sempat serius mempelajari itu adalah saksi dalam perceraian. Itu di sana disyaratkan harus adil. Jadi tidak boleh semua orang jadi saksi dalam perceraian. Syaratnya harus adil dan 2 orang, laki-laki. Kalau perempuan 4. Ini masalah fikih saja ya. Kalau pribadinya tidak memenuhi syarat kriteria adil, tidak mungkin dia punya kesaksian yang adil. Kalau kaidahnya begini, siapa yang tidak punya mustahil memberi. Kalau nggak punya keadilan dalam dirinya, mustahil dia bisa memberikan sikap-sikap atau action-action tentang keadilan. Itulah kira-kira adil. Ini menjadi satu yang sangat penting dalam seluruh nilai kebaikan. Itu menjadi pusat dari seluruh nilai kebaikan, itu adalah adil. Ya, banyak kalimat-kalimat para bijak ya yang menyatakan kemerdekaan itu penting, tapi lebih indah lagi adalah keadilan. Ya, karena kalau kemerdekaan kemudian tidak substansinya keadilan, ya itu kemerdekaan semu saja. Keadilan. Dan kita punya ini prinsip ini di sila yang kelima. Dan bukan sekedar keadilan pribadi, tapi keadilan sosial. Itu luar biasa. Ini sebuah way of life, sebuah sebuah landasan, sebuah nation, sebuah komunitas nasional yang luar biasa. Endingnya yang akan dituju itu adalah keadilan sosial. Tapi mungkinkah? Ya tahapannya, bagaimana mungkin kalau kita tidak dekat dengan sumber keadilan? Kita malah mendahulukan ego. Bagaimana bisa kita menjadi adil? Ketuhanan yang Maha Esa nggak pernah disentuh, nggak pernah diajarkan, nggak pernah dieksplorasi, nggak pernah dipraktekkan. Diajarkan saja enggak? Ya. Bagaimana bisa membentuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Ini adil, tapi dalam bentuk kemanusiaan. Ending sila kelima itu keadilan sosial. Luar biasa dah. Kita punya kriteria berbangsa yang seperti itu dalam teori, atau malah bukan dalam teori, hanya berhenti pada slogan. Sayang ya, mudah-mudahan suatu saat akan ada lah situasi-situasi yang
kita kembali kepada dasar negara ini. Zalim dan adil, menempatkan dasar negara tidak pada praktek kenegaraan kezaliman. Pejabat yang notabene Indonesia, rakyat yang notabene Indonesia, tidak Pancasilais, zalim. Karena ini adalah kesepakatan nasional. Ini adalah kesepakatan organisasi besar yang namanya NKRI. Siapapun yang ada label Indonesiana, Indonesia mania, apalah, tidak Pancasilais, zalim sebagai anak bangsa. Ya, wah, nanti bisa macam-macam ya. Tapi kira-kira begitu deh, Mbah Yogi. Terima kasih pertanyaannya, mudah-mudahan tidak puas. Lanjut, Bro. Oke. Iya, Siwo. Kita buka telepon lagi atau SMS nih, Siwo? Telepon ya, Siwo ya. Oke. Sebentar, silakan light audience. Sebentar, Siwo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan Budi Pamulang. Pak Budi di Pamulang. Oke, silakan langsung dengan Siwo. Assalamualaikum, Tio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon sharingnya tentang Nur Muhammad. Apa yang disebut Nur Muhammad? Itu pertama. Yang kedua, mohon sharingnya tentang kehidupan setelah mati. Masa habis mati ada kehidupan ya? Atau gini, ngapain sih setelah mati kita sampai nunggu kiamat? Ya, itu saja Pak Siwo. Nangkep Siwo ya? Terima kasih. Waalaikumsalam Mas Budi, terima kasih. Gimana Siwo? Ada dua pertanyaan tuh. Ya. Silakan Siwo. Mas Budi di Pamulang. Ya. Apakah Nur Muhammad? Nur itu cahaya, Muhammad itu yang terpuji. Itu kalau makna lafdiyah. Tapi kalau sudah jadi istilah nanti Nur Muhammad, dalam banyak kajian di wilayah Sufisme, kajian di wilayah Irfaniyah, yang pasti di luar kajian fikih ya, masuk pada kajian akidah, tapi wilayahnya itu sudah mulai masuk ke ranah-ranah spiritual. Itu ada yang ada istilah ini, Nur Muhammad. Banyak saya punya pemahaman tentang Nur Muhammad dengan fase-fase yang berbeda. Tapi saya akan cerita saja pada fase yang terakhir yang saya pahami saat ini. Karena kalau diurut-urut fase ini direvisi lagi, fase ini direvisi lagi, nanti mungkin kepanjangan. Di dalam istilah ini yang saya tangkap, saya pelajari, saya pahami sekapasitas saya, itu pembahasannya ada pada ruang-ruang ranah sufisme dan irfaniyah. Jadi ini kajian-kajian yang memang bukan kajian populer ya, tapi kajian-kajian yang agak serius gitulah kira-kira. Nah, Nur Muhammad satu istilah yang mengandung makna di dalamnya adalah
ciptaan Tuhan yang pertama. Ya. Ini Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad itu sesuatu yang spiritual, pure spiritual. Jadi ini bukan manusia. Kalau manusia kan ada jasmani, ada rohani. Nur Muhammad satu istilah yang pure spiritual, tidak mengandungi makna-makna materi, fisikal, jasad, tidak. Meskipun saya fase-fasenya ada pemahaman yang seperti itu. Jadi yang pertama, Nur Muhammad itu satu istilah yang hanya bersentuhan dengan wilayah spiritual, tidak berkaitan langsung dengan material, fisikal, jasad, tidak. Satu istilah spiritual. Maksud saya begini, begitu kita punya image, konsep, pemahaman, zihin, ya, bahwa di sana ada jasad, maka bukan itu. Karena istilah ini pure spiritual. Nur Muhammad. Yang kedua, Nur Muhammad sesuatu eksistensi yang full spiritual itu adalah ciptaan Tuhan yang pertama. Di dalam istilah teosofi, teosofi itu apa ya? Filsafat ketuhanan, mungkin begitu ya. Itu sering juga disebut dengan al-aklul awal atau akal pertama. Akal yang pertama. Kalau saya memudahkan istilah ini adalah nurani yang pertama. Mbah-mbahnya nurani. Ya kalau pusatnya sih Tuhan, ya. Tapi dalam makna alam cipta, inilah nurani pertama. Inilah akal pertama. Tapi jangan difahami akal sama dengan pikiran ya. Wah, bubar kalau akal disamakan dengan pikiran. Bubrah pemahaman kita. Pemahaman saya lama bubrah karena menyamakan pikiran dengan akal. Sehingga istilah al-akal awal ya gak connect kalau akal dimaknakan dengan pikiran. Pikiran itu menyentuh fisik, menyentuh otak. Akal pure spiritual. Nah ini adalah al-akal awal. Akal yang primer, akal yang pertama, mbah-mbahnya akal. Pusatnya Tuhan, ya. Tapi dalam wilayah alam cipta, kemakhlukan, ini adalah pusatnya akal. Ya. Pusat dalam makna alam kemakhlukan ya. Kalau pusatnya ya jelas Tuhan, karena dia juga ciptaan Tuhan. Itu yang saya pahami dengan Nur Muhammad. Ya. Atau kalau tadi kan ada disebut istilah Nur Muhammad, ada akal awal. Ya. Atau kita mau namanya apa sajalah. Tapi maksudnya itulah kira-kira. Jadi dia adalah keberadaan makhluk pertama. Ya. Jadi wujudul awal sebagai alam cipta. Dia adalah eksistensi pertama setelah Tuhan. Setelah tanda kutip
Karena waktu itu belum ada waktu. Sementara setelah kan konsep waktu. Mohon hati-hati ini. Atau itu saja ya. Nur Muhammad adalah ciptaan Tuhan yang primer, ciptaan Tuhan yang pertama, akal yang pertama, nurani yang pertama. Kita punya nurani, tapi pancaran dari mbahnya nurani ini diistilahkan dengan Nur Muhammad, diistilahkan dengan akal awal, akal primer, atau Anda mau sebut apalah, yang penting maksudnya itu. Ya, kira-kira gitu. Itu tentang Nur Muhammad. Berikutnya pertanyaannya, kehidupan setelah mati. Kemudian direvisi beliau, Mas Budi. Ngapain sih setelah mati? Sembari ada kalimat tadi, menunggu kiamat. Nah, kalau saya ditanya seperti itu, saya jawabnya simpel. Setelah mati apa? Ya hidup lagi. Jadi ngapain setelah mati? Ya meneruskan kehidupan. Tapi kan kalimat ini, kalau kita menggunakan istilah sosial, istilah yang beredar di masyarakat, kan kontradiktif. Mati dengan hidup itu. Ini justru yang jadi masalah. Ini justru yang saya tertarik di sini, yang akan kita coba perbincangkan. Apa sih mati itu? Benarkah bahwa mati itu lawan dari hidup? Benarkah mati itu kata yang bertentangan dengan hidup? Nah, saya juga punya sejarah pemahaman dari fase ke fase yang ternyata banyak juga saya terjebak. Harus melalui proses-proses sampai kepada pemahaman saya yang sekarang. Meskipun pemahaman saya yang sekarang belum ada jaminan pasti benar, tapi saya mempunyai banyak argumen yang bisa membedakan bahwa pemahaman saya sekarang lebih bermutu lah daripada pemahaman saya yang jadul-jadul itu, zaman dulu itu. Dulu saya memahami mati itu kontradiktif dengan kehidupan. Mati itu sebuah pertentangan dengan kehidupan. Mati itu sesuatu yang mutanakiden dengan hayy. Hayy itu hidup, mut itu mati. Wa mahyaya wa mamati. Saya dulu memahami bahwa hidup dan mati itu pertentangan. Baru kemudian lama berproses, loh saya terjebak lagi. Itulah kira-kira kalau kita menggunakan istilah kita mau membahas masalah yang serius, kita hanya mengambil istilahnya dari istilah-istilah yang beredar di masyarakat. Gitu jadinya. Contohnya saya. Baru kemudian saya bisa punya definisi lain tentang mati. Apakah mati? Mati adalah masa transisi dari kehidupan yang satu kepada kehidupan yang lain. Jadi mati itu pintu menuju kehidupan yang lain. Jadi mati itu bukan pertentangan dari hidup. Mati itu bukan lawan dari hidup. Sayangnya seluruh ilmu khususnya ilmu fisika, ilmu biologi itu mengajari saya bahwa mati itu pertentangan dengan hidup. Ya, tapi yang ngajarin saya juga mungkin guru-guru saya kan juga menerima warisan dari generasi sebelumnya.
Ya nggak apa-apa lah, karena saya memang suka ngutak-atik soal dogma, sampai sering protes tentang dogma-dogma, sering mempertanyakan kembali tentang dogma-dogma, bahkan menggugat banyak dogma-dogma. Ya sampai seperti ini jadinya. Dulu saya didogma kalau mati itu lawan kehidupan, mati itu bentuk kebalikan dari hidup. Ya, kurang lebih seperti itulah. Baru kemudian proses dulu. Jadi mati itu tidak bentuk pertentangan dengan hidup. Mati adalah satu fasilitas untuk menuju kehidupan berikutnya. Atau kalau saya pakai istilah yang lain, mati itu sama dengan kelahiran. Wah, bagaimana seandainya kita memasyarakatkan istilah mati ini dengan Natal atau kelahiran? Itu mungkin menjadi kesan yang masuk itu menjadi sangat berbeda. Saya pernah hidup di alam rahim, kemudian saya mati dari alam itu, tapi dengan kematian saya dari alam rahim itu, saya bisa hidup di alam dunia. Nah, kalau saya pakai istilah kelahiran kan enak, atau pakai istilah Natal kan enak. Natal itu ya kelahiran itu, hanya beda bahasa saja. Nah, bahasa lainnya dari kelahiran Natal ya mati itu. Mati adalah perpindahan dari dunia satu ke dunia lainnya, dari alam satu ke alam lainnya, dari kehidupan sebelumnya ke kehidupan berikutnya, dalam skala antar dunia atau antar, sering disebut antar alam ya. Ada alam rahim, alam dunia, nanti ada alam barzah, ada alam sekarang, ada alam nanti. Itu yang saya pahami tentang mati. Pada saat definisi saya tentang mati berubah, maka total seluruh pemahaman saya yang terkait dengan kematian berubah. Suatu saat istri saya akan mati, anak saya mati, saya sendiri juga mati. Untuk saya melatih diri saya itu begini. Saya akan berpisah kepada istri saya, dengan istri saya. Istri saya meneruskan kehidupannya, nanti kan saya nyusul. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi kalau suatu saat ditinggal istri, ya emang kenapa? Kita nanti nyusul kok gitu. Seperti kalau istri saya pergi ke pasar, belum tentu loh akan dalam jangka hari itu kita ketemu. Ya kalau tidak ada halangan, tidak ada aral melintang, setelah dari pasar kembali, ya, oh berarti nggak mati dah. Tapi kalau pergi ke pasar kemudian nggak kembali ke rumah, yang kembali itu jenazahnya, tuh dia pergi dulu tuh. Ya, bedanya kalau ke pasar kita punya harapan jelas, oh dia nanti pulang. Kalau dia kemudian meninggal, ya nanti ketemu lagi enggak ya, gitu kan? Ya gitu deh. Jadi nggak rumit-rumit amat, nggak menakutkan kok mati itu. Mati itu sebuah fasilitas, mati itu sebuah rahmat, mati itu sebuah sarana
dalam rangka penyempurnaan diri kita. Tergantung bagaimana kemudian kita memposisikan dan menfungsikan mati ini pada diri saya. Kalau kita salah memahami, ya sudah pasti kita salah mensikapi. Itu pasti, karena rumusnya, kaidahnya, siapa yang salah memahami, dia salah mensikapi. Wong memahaminya benar saja, mensikapinya belum tentu benar. Apalagi kalau pemahamannya salah. Bagaimana bisa ke pensikapan yang benar? Kalau pemahamannya salah, sikapnya itu benar, itu bukan benar, tapi kebetulan. Itu hanya betul saja, kebetulan pas, tapi bukan kebenaran. Itu yang saya pahami tentang mati. Jadi kalau ditanya, ngapain setelah mati? Ya hidup lagi, meneruskan proses kehidupan. Soal kehidupannya seperti apa ya? Ya saya belum pernah dan saya belum tahu. Tapi saya mempunyai kaidah pasti bahwa kehidupan saya selanjutnya itu terkait ketat dengan kehidupan saya sekarang. Karena kehidupan saya setelah mati adalah akibat dari kehidupan saya sekarang. Jadi yang terpenting pada saat kita hidup, termasuk kehidupan sekarang, yuk mengambil sebab-sebab yang baik saja, sebab-sebab yang benar saja. Jangan pernah kita menyentuh sebab-sebab yang buruk, sebab-sebab yang tidak baik. Ditanggung, dijamin pasti kehidupan kita berikutnya adalah baik. Kehidupan kita setelah mati adalah baik. Kenapa? Ya karena kehidupan kita setelah mati itu kan hanya lanjutan, akibat dari kehidupan kita yang sekarang. Kira-kira seperti itu. Saya tidak mengkaitkan dulu terkait kepada masalah kiamat. Mungkin bisa kali yang lain. Kita kembali dulu ke Bro Dwi. Terima kasih Siwo. Siwo sebentar lagi jam 10 kita istirahat dulu atau mau lanjut pertanyaan? Ya tergantung, saya kan ngikut. Gimana Siwo? Ada Ikut beberapa aja. SMS sih Siwo. Itu kalau SMS itu season kedua. Season kedua ya Siwo ya. Kalau kira-kira season pertama masih bisa dilanjut, monggo. Kalau seandainya tidak memungkinkan dilanjut, ya kita break. Saya ngikut jenengan loh ini. Masih bertanggung ada- jawab loh ini. Iya nih Siwo. Oke Siwo, kalau gitu kita break dulu sebentar kali Boleh. Siwo ya. Yuk. Sambil Siwo istirahat dulu. Terima kasih Siwo. Nanti kita kembali lagi. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita